Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Zairo Firdiwansyah, NPM 19106310 dari kelas PJKR 6A. Di sini saya akan menjabarkan hasil kerja saya yang berjudul Wajib Punya Hobi. Nah, di mana materi ini dari buku yang ditulis oleh Bapak Nana Suryana Nasution, SPD MPD, yang berjudul Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk. Di sini saya mengambil materi bab 6, yaitu Wajib Punya Hobi. Oke, langsung saja ke materinya. Hobi. Apa sih pentingnya hobi? Hobi buat sebagian orang adalah identitas, sebagian lainnya adalah harga diri. Seberapa pentingkah kita memiliki hobi? Winarni William D. Mansur, pakar psikolog Universitas Indonesia dalam Triani Retno A, dari hobi menjadi prestasi. Selain menyenangkan, hobi juga banyak keuntungan, yaitu menambah pengetahuan, mengasah keterampilan, menimbulkan kreativitas, dan baik bagi kesehatan fisik dan mental. Jadi, kita memiliki hobi tentu mempelajari apa yang menjadi hobi kita secara struktur, pandangan terhadap mutu, atau nilai saat ini dan saat yang akan datang. Hobi menjadi stimulan terhadap keterampilan kita, semakin diasah semakin tajam, baik secara kognisi, afeksi, maupun psikomotor. Kognitif, afektif, maupun psikomotor ya. Semakin menekun hobi kita, secara tidak langsung kita telah menggunakan akal kreativitas kita untuk bisa berkomunikasi dengan dunia luar, sehingga penghargaan kinerja akan didapatkan melalui hobi kita. Oke, selanjutnya, bagaimana saat anak menekuni hobinya? Ya, kita lihat adalah kegembiraan, tidak kenal capek, komitmen, waktu, dan sangat menikmati. Hobi ini yang kadang-kadang lewat dan dari pengamatan kita, bisa jadi karena memandang apa yang dilakukan anak kita, kegiatannya yang biasa-biasa saja, tidak modern, terlalu banyak dilakukan orang lain, tidak hits, dan pandangan-pandangannya pesimis lainnya. Sebenarnya sikap ini tidak salah, tetapi jangan lupa bahwa banyak anak yang gagap tidak bisa menjawab ketika ditanya apa hobinya. Bahkan ada orang yang bingung ketika mengisi kolom apa yang menjadi hobinya di sebuah formulir. Berarti hobi amat penting sampai-sampai ada di kolom formulir apapun yang kita isi. Hobi berbuah prestasi. Hobi ini yang menuntut pada kreativitas sehingga melahirkan ide-ide cemerlang. Ide kreativitas ini melahirkan sesuatu yang mampu memberikan pencerahan dalam karir dan kehidupannya. Mereka yang sukses membuka restoran atau rumah makan karena mengawali dari hobi yang suka masak, juga hobi berburu makanan. Mereka yang suka berpetualang, membuka usaha travel, dan lain sebagainya. Karena kita mempunyai hobi, secara langsung telah mengasah apa yang menjadi minat dan bakat sang anak. Hobi ini adalah modal dasar yang bisa jadi pijakan untuk ke arah selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan di waktu senggang, tapi lihatlah, kegiatan ini dilakukan tanpa paksaan, penuh semangat, yang biasanya kontinu. Oke, langsung kita ke materi selanjutnya. Dari hobi Anda. Nah, materi ini cerita mereka yang berhasil melalui hobi tentu tidak mulus. Ada saja tantangan
arah melintang, jatuh, gagal, dihina, dicaci, banyak hutang, dan lain-lainnya. Tapi semua itu dihadapi dengan semangat baja, bahwa bila jatuh, kenapa tidak bangun lagi? Tidak bisa berlari, kenapa tak jalan saja? Kalau perlu merangkak. Mereka mengevaluasi setiap waktu, lalu melakukan lompatan-lompatan, dan akhirnya berhasil. Nah, dan anak-anak kita pun kita tanamkan rasa yakin akan keberhasilan. Berikan nasihat bahwa perjuangan perlu pengorbanan. Pengorbanan mutlak dalam perjuangan. Selanjutnya, lantas bagaimana hobi berbuah prestasi? Tentunya tidak mudah, tapi kalau kita yakin, tentu tidak sulit. Yang penting ada kemauan dan yakini apa yang dilakukan akan perubahan. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua sih? Yang pertama, terus pantau dan coba arahkan hobi ini lebih pada penajaman, lebih serius lagi dan menuju profesional. Misalnya ikut lembaga kursus atau pelatihan. Nah, ini berguna untuk terus bisa meningkatkan keterampilan hobi anak. Melalui tempat kursus ini, biasanya ada ujian atau tahapan yang sangat berguna sebagai rapor yang bisa dievaluasi para orang tua. Yang kedua, komitmen apa yang tinggi dengan giat berlatih. Mematangkan kembali apa yang sudah dipelajari di tempat kursus. Semakin sering berlatih, maka akan semakin mahir bakat yang dimiliki. Nah, pepatah bijak mengingatkan bahwa kesempurnaan didapat dari latihan yang terus-menerus. Yang ketiga, langkah selanjutnya, coba meluangkan waktu dan sedikit uang tentunya ikut serta bila ada turnamen, kontes, atau perlombaan yang bisa diikuti baik level daerah maupun nasional. Nah, keikutsertaan ini bukan semata-mata menjadi juara atau hadiahnya kecil, tapi lebih jauh untuk memperlihatkan kepada khalayak apa yang anak kita miliki. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau anak kita ini tidak juara saat mengikuti lomba? Nah, jangan berkecil hati, selalu ikut kontes, itu bisa dan banyak belajar dari prestasi lain apa yang menjadi keunggulan mereka dan apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita bisa mengevaluasi lalu memperbaikinya. Nah, kesempatan terbuka lagi, ikuti kontes atau perlombaan serupa. Jangan kapok atau menyerah, apalagi putus asa. Semakin sering ikut kontes atau perlombaan, kita semakin tahu celah mana yang menjadi kekurangan kita. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan dari materi ini itu dengan memiliki hobi, anak kita sudah menunjukkan kreativitas dari kecerdasannya. Tentu hobi yang positif, hobi sebagai jawaban dari apa yang anak miliki akademiknya atau bakatnya tidak sukses secara akademis tapi unggul di bakatnya atau sebaliknya. Bakat ini yang harus diasah, dipertajam, karena bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, banyak sekali mereka yang berhasil, sukses, dan memiliki karir top. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.